Kalau kita dililit, jangan melawan. Semakin melawan, dia semakin ngeret sampai tulang patah, sampai kita nggak bisa bernapas, meninggal gitu dililit piton. Ya, ular yang berbisa seperti kobra, king kobra, pokoknya perbedaan ular berbisa dan tidak berbisa itu dari bentuk kepala dan dari taring. Kalau ular berbisa itu kan ada taringnya dua. Kalau ular yang tidak berbisa itu cuma dia gigi, bergigi dia kayak apa ya? Kayak gergaji, tahu kan gergaji kayu kayak gitu giginya. Kalau kita dipatuk ular yang tidak berbisa seperti contoh piton. Piton yang mematuk kita nih ke gimana ya? Kalau kita menarik, umpamanya ini ular, ini kita dipatuk, dia narik, kita robek. Nanti robek. Kalau kita nggak narik, dia cuma robek sedikit. Ya makanya apa namanya ya? Itu perlindungan, maksudnya penanganan pertama jangan ditarik dan jangan panik. Kalau ular yang berbisa seperti king cobra atau kobra. Kobra itu kan jaraknya kalau menyembur kita itu 2 meter. 2 meter dia kalau kena mata, jangan dikucek. Mata itu jangan dikucek. Serta penanganan pertama itu cuma bikin teh hangat atau teh tawar, jangan diisi gula. Dan mata itu jangan disiram. Pakai teh itu cuma dia apa ya namanya uap air hangatnya dari teh itu dah dikasih mata. Gini-giniin. Kemudian kedua baru dari pancoran atau air mengalir yang bersih dicuci. Pokoknya intinya jangan dikucek. Nanti dikucek intinya itu iritasi atau mencapai kebutaan. Kita dipatuk ular berbisa seperti kobra atau king kobra itu memang lain penanganannya, atau apa ya, di Bali dinamakan ular hijau atau gadang tejo. Ular hijau yang ekornya merah itu kepalanya bentuk segi 5. Itu sangat berbahaya. Kalau lambat penanganan kita bisa meninggal. Intinya pertama kita tidak boleh panik dipatuk ular. Kedua tenang, tarik napas, atur napas. Ketiga kita minum air putih sebanyak-banyaknya. Kalau ada itu air kelapa muda, biar menetralisir racun dalam tubuh. Kemudian ular itu gimana ya, kita pegang jangan sampai dia minum air terlebih dahulu. Kita yang lebih dahulu minum air. Intinya dari cerita kita agama Hindu kan, Napi Astana Tirta Amerta dari Dewa Wisnu gitu. Kita yang terdahulu maksudnya minum air, jangan biarkan ular itu minum. Intinya ya kepercayaan lah gitu. Kepercayaan intinya nanti bisa kita yang meninggal duluan atau ular gitu. Terus ada kalau yang dipatuk ular apa diikat dengan selendang? Oh ya, diikat. Kalau ular hijau, ular gadang tejo itu mematuk kita, ikat kencang-kencang. Kencang dia ikat, mamanya di tangan atau di jari. Dia ikat kencang, jangan sampai mengalir gitu. Pokoknya kencang, jangan digerakin. Itu intinya. Kalau kobra itu beda. Dia kayak patah tulang itu, kasih udara dikit. Memang dia diikat atau dikasih papan, itu tetap diikat tapi jangan keret. Itu perbedaan kalau dipatuk ular hijau atau kobra. Beda dia penanganannya, tidak sama gitu. Antivenom yang di Indonesia belum ada untuk king cobra. Itu belum ada. Karena yang ada itu cuma antivenom yang untuk ular hijau atau ular loreng juga ada. Bisa selamat di rumah sakit gitu. Penanganannya ada di rumah sakit. Nah, saat pentas sering minum racun. Racun ular apa itu? Ular kobra? Ular king cobra. Ya, minum racun ular king cobra. Kenapa setiap pentas minum racun? Intinya kita membuktikan ke masyarakat pada umumnya, kan mereka tidak tahu, ada yang tahu dan tidak, kebanyakan yang tidak tahu. Karena ada yang menanyakan, pasti kita setiap show itu ada edukasi, sosialisasi ke masyarakat. Mereka pasti bertanya, apa perbedaannya kita minum racun dan kita dipatuk? Itu perbedaannya, kalau dipatuk itu cepat dia mengalir ke peredaran darah, pembuluh darah. Kalau diminum, dicampur dengan air putih itu kita memang bisa dalam keadaan keadaan sehat itu dia menjadi antibody dalam tubuh. Tubuh menjadi ya kayak netralisir racun dalam tubuh gitu, keluar dari kencing atau kotoran di dalam tubuh kita. Kalau ada
apa ya namanya, penyakit di dalam tubuh seperti MAH atau gangguan perut, infeksi lambung, jantung, sesek, itu pokoknya organ-organ dalam tubuh ada gangguan tidak boleh meminum racun tersebut gitu. Itu perbedaannya. Sejak kapan pentas sambil minum racun ular? Kalau pentasnya sejak saya waktu di Patu Ular tahun 2016. Saya ingin membuktikan gitu, dan membuktikan juga ke masyarakat biar tidak omong doang atau omong kosong doang gitu. Karena saya mengalami sendiri ketika di Patu Kobra waktu selesai pentas di salah satu lokasi tahun 2016 bulan Mei. Ya, yang dipatuk itu ini jari. Ini jari bekas patukan kobra atau spitting. Yang mematuk itu kobra atau spitting kobra Bali. Warnanya itu agak krim. Itu memang sangat berbisa, cuma kita pertama kali itu dah yang tadi kembali lagi, kita tidak boleh panik, atur napas gitu. Ini juga kalau salah penanganan bisa kaku, dia nggak bergerak. Karena kita habis dipatuk itu tetap dia ya latih lah gerak dikit, kayak habis operasi gitu, biar lemes gitu. Sampai dijuluki Ratu Ular. Berapa banyak pelihara ular? Kalau dari 2003 memang banyak. Di sini kan karena saya di rumah tidak ada tempat. Saya titip di Yayasan Bali Reptile Rescue untuk ular-ular yang besar-besar gitu. Kalau di sini cuma ular yang kecil-kecil aja, anak-anaknya. Kalau yang kemarin ada King Cobra di mana ya, di Payangan dan di Bunutin Marga. Itu kemarin ditangkap oleh teman atau tim Bali Rescue, Bali Reptile Rescue, itu bertelur 44 telur, 44 butir, semua menetas. Dan itu juga kita bawa ke yayasan, dan yayasan juga mengalirkan ke apa ya, ke karantina. Itu di Bali tidak ada karantina untuk King Cobra, yang ada di Kalimantan. Ke sana disalurkan gitu. Karena kan itu King Cobra itu berbahaya sekali gitu. Tapi banyak yang apa ya, sekarang itu banyak yang gini, masyarakat bilang gosip-gosip dari luar itu, dari mana datanya ular King Cobra? Apakah dari Jawa atau gimana? King Cobra itu ada di Bali dan di Jawa. Perbedaan apa motif atau warna kulitnya itu, yang di Bali lebih kuning atau lebih krim. Itu perbedaannya, biar tidak besok-besok itu masyarakat mengira orang Jawa yang melepas atau orang luar yang melepas. Tidak sama sekali, karena King Cobra itu memang ada di Bali. Cuman Balinya itu Bali Barat, bagian barat seperti Kabupaten Jembrana dan Tabanan. Kalau kabupaten lain memang tidak ada King Cobra. Itu menurut suhu atau suhu apa ya namanya, ya alam kita lah gitu. Dia King Cobra itu sukanya di bambu. Kalau di Bali dibilang tiung petung, dan bambu itu di bawahnya ada mengalir air sungai gitu. Saat pentas dengan King Cobra, kenapa selalu ada aksi mencium kepala ular? Nah, di sana kita cuma memberitahukan ke masyarakat juga. Di sana kita bukannya sombong atau gimana, kita menunjukkan kalau ular, pamannya sifat ular gitu kan. Pas King Cobra itu berdiri kan, dia ular berdiri itu dia siap mematuk. King Cobra itu maksudnya tidak sembarangan dia matuk gitu. Pasti dia ambil apa, kuda-kuda gitu. Kalau orang Bali bilang itu ambil kuda-kuda, dia siap menyerang, siap mematuk. Kalau dia tidak berdiri, dia tidak mematuk. Kalau ular piton kan dia nyerangnya gini, sembarangan gitu. Kalau ular King Cobra tidak sama sekali, dia berdiri dulu, baru dia mematuk gitu. Makanya di apa ya, di panggung-panggung itu kita juga jelaskan, setiap dia berdiri kita cium, artinya kita itu gimana ya, menunjukkan ke masyarakat bahwa ular itu tenang, saat dicium itu dia tenang. Kita juga mencari ketenangan dia, kapan dia tenang, di sana kita cari gitu. Apalagi kalau orang Bali bilang pas rengas gitu, rengas atau dia gimana ya, dia tidak tenang, itu jangan didekati gitu. Intinya seperti itu, kita menunjukkan bahwa ular itu diganggu pasti dia akan nyerang. Kalau dia tidak diganggu, dia pasti jalan gitu. Sama-sama takut sebenarnya, ular takut sama manusia, manusia takut sama ular gitu.
Selain itu juga pentas menggunakan kacamata. Apa fungsi? Kalau kacamata kita pas bawa ular kobra atau spitting kobra itu kan dia karena menyembur biar nggak kena mata gitu. Kalau atraksi sama ular kobra atau ular spitting tadi kan king kobra. Sekarang kalau ular kobra yang kecil yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter, memang segitu aja panjangnya ular kobra, tidak besar. Kalau king kobra baru besar dan panjang. Itu dah kalau kobra itu umpamanya biar aman, karena semburan dari ular kobra itu umpamanya muka ada luka atau ada goresan, disembur pasti akan melepuh. Dia melepuh. Kalau tidak ada luka tidak apa-apa disembur gitu, karena semburan racunnya itu kayak es dingin dia. Kalau kena mata kan gitu dah kayak tadi, bisa iritasi, bisa kebutaan gitu. Berarti pernah disemur oleh? Pernah saat pentas di salah satu lokasi di SMA di Tabanan. Waktu itu ada edukasi ke anak-anak SMA pas acara pramuka. Saya sendiri tidak memakai kacamata. Ya, tidak memakai kacamata. Kemudian ular itu menyembur. Untung saat tepat waktu masuknya ke belakang langsung ambil air mengalir di pancoran, salah satu di SMA itu ada air pancoran, di sana langsung cuci muka. Memang merah dia dikit, cuma 1 hari aja udah hilang gitu. Kalau dikucak itu bisa bahaya, makanya langsung memberitahukan ke murid-murid, ke sekolah-sekolah, mahasiswa, siapa ya penikmat hiburan itu kita beritahukan gitu. Selain disemur dan dipatuk, pengalaman buruk apa lagi yang pernah dialami saat dililit piton? Kami kan ada piton jinak dan piton yang sudah jinak. Piton yang galak atau yang tidak jinak itu umpamanya baru menangkap. Itu ada penanganannya. Kalau kita dililit jangan melawan. Semakin melawan dia semakin ngeret sampai tulang patah, sampai kita nggak bisa bernapas, meninggal gitu dililit piton. Makanya ada penanganannya. Ekornya itu ditekuk, lepas dia sendiri, lemeslah dia ularnya gitu.